Shalom, selamat sore para sahabat SU dimanapun Anda semua berada dari Sabang sampai Merauke. Kita kembali lagi di acara favorit kita yaitu SBSUI, yaitu Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Dan di tahun 2026 ini udah masuk episode ketiga ya, kita memasuki era yang baru gitu, di mana kita berusaha untuk memberikan penyegaran di SBSUI. Jadi kita kali ini formatnya akan sedikit berbeda dari SBSUI sebelum-sebelumnya, di mana kita akan melakukan talk show gitu. Jadi nanti sahabat SU dimanapun Anda berada boleh langsung join untuk memberikan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan kita bacakan. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Teddy, dan karena format baru, hostnya nggak sendiri. Boleh perkenalkan rekan saya yang cantik, Kak Restu, silakan. Halo Mas Edi, selamat malam Ibu Bapak terkasih. Salam dari saya, Rustu Santoso. Terima kasih sudah hadir di acara kita bersama di SBS UI. Dan Kak Teddy, nggak lengkap kalau kita belum perkenalkan narsum kita nih, yang keren punya. Nah, pasti semua udah kenal sih Kak. Ini memang orang Pasti. populer, orang terkenal gitu kan Betul, ya. nggak ada yang nggak kenal. Ya, kita sambut Bapak Joas Adi Prasetya. Halo Nah, semua, apa kabar Kak Teddy, Kak Restu? baik dong Pak, Sahabat luar semua, selamat biasa. sore. Terima kasih loh Pak Yos, ini udah kesekian kalinya ya, entah berapa dihitungnya. Hmm, Ini Mantap, mantap. langganan keren banget untuk acara kita loh Mas Teddy dan juga Ibu Bapak terkasih, karena memang materinya yang sangat paten gitu ya, ya, dan buku-buku beliau juga wow, silahkan beli di toko buku terdekat Ibu Bapak Pak Pendeta Yoas Adi Prasetya. Oke, Nah Teddy, nggak usah hmm. lama-lama, kita mulai kulik aja Kak tema kita hari ini. Temanya apa sih Kak sebenarnya Kak? Kita mau Nah, bicara apa nih? tema episode kita kali ini luar biasa nih. Kita kan orang Kristen biasanya menganggap Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha segalanya gitu, maha Tuh. kuasa, maha baik, maha penyayang. Tapi ternyata ada satu waktu ketika manusia tuh melihat Yesus itu sebagai Allah yang gagal. Nah, gimana tuh? Kita itu mungkinkah kita yang salah? Mungkinkah cara kerja Tuhan kah yang mungkin berbeda dengan penalaran kita gitu? Dan mungkin kita boleh merenungkan materi kita pada hari ini, bagaimana kita akan mendapatkan framework cara Tuhan gitu, yang begitu luar biasa, kadang-kadang out of the box ya, tidak masuk akal di kita gitu. Dan mungkin kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama nih, kepada Bapak Pendeta Joas. Nah, sekarang ini kan zaman serba canggih gitu. Dan di sosial media kita ngelihat nih bahwa sesuatu itu akan dianggap berhasil kalau viral, kalau populer, Hmm. kalau banyak pengikut gitu dan terlihat menang gitu. Nah, bagaimana kita memahami jalan Yesus gitu? Karena pada puncak pelayanannya kan Tuhan Yesus itu justru berakhir di salib, dan itu kan hukuman manusia yang paling berat di saat itu. Apakah itu kegagalan menurut dunia, atau memang sebenarnya itu justru cara Allah yang menyatakan kemenangannya dengan cara yang berbeda nih, Pak? Iya, menurut saya dua-duanya. Itu memang kegagalan dunia, di mata dunia, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara Allah untuk memasuki kemenangan dengan mengejutkan dan dengan cara yang anti mainstreaming lah, begitu katakanlah. Ya, kenapa? Karena eh, ukuran dunia itu memang ukuran yang sama sekali berbeda dengan bagaimana Allah memandang kenyataan. Menurut ukuran dunia, salib itu jelas kekalahan, begitu ya. Kenapa? Karena dunia ini selalu terobsesi dengan keberhasilan, kesempurnaan, greatness, gitu. Semua yang wow itu obsesi dunia. Itu muncul misalnya dalam buku apa Jim Collins ya. Kalau Anda di dunia bisnis, good to great. Ternyata good is not good enough, harus great gitu ya. Dan atas dasar itu salib itu jelas kekalahan ya. Tapi problemnya bukan pada Yesus, tapi pada ukuran keberhasilan yang dipakai oleh manusia itu. Jadi dengan kata lain, saya percaya Yesus itu gagal memenuhi ekspektasi manusia. Tapi itu tidak berarti Yesus gagal memenuhi kehendak Allah. Itu
premis dasar dari pertemuan kita pada sore hari ini ya. Kenapa? Kalau dilihat ukuran dunia apa? Misalnya dari segi jumlah massa, wah itu gagal. Kekuatan politik, Yesus gagal. Keamanan, Yesus gagal. Loyalitas pengikut, Yesus gagal. Semua pergi. Hasil instan, ya, efisiensi, gagal semua. Begitu. Ya. Tapi itu tidak berarti Yesus gagal di dalam desain keselamatan dan rahmat Allah gitu. Nah, itu yang penting kita pahami. Begitu, Mas Teddy. Luar biasa ya Pak. Jadi kita mungkin boleh mengasumsikan ada gap antara point of view kita dengan point of view Tuhan ya. Betul, Dan betul. mungkin pada malam hari ini kan kita akan berusaha menggali ke situ nih Pak. Dan kita sebagai jemaat Tuhan nih bagaimana cara kita menjembatani itu semua. Bukan begitu, Kak Restu? Ini kan sebenarnya dari sudut pandang Allah yang demikian ya Pak Pendeta ya. Bahkan dari Agustinus dari Hippo juga mengatakan bahwa bagaimana mungkin pikiran Allah yang begitu besar, bab samudra, bisa langsung masuk dalam pikiran kita yang kolam kecil ini gitu. Tapi kan menandakan bahwa tetap saja dari ekspektasi atau sudut pandang manusia yang lemah dan rapuh ini, itu sebuah kegagalan yang pasti gitu Pak Pendeta. Logika nih. Nah, lagi-lagi manusia melihat secara logika Pak Pendeta. Kalau kita berangkat ke surat Paulus di 1 Korintus ya, pasal 1 ayat ke-26 sampai 31, di mana Allah kok memilih bahkan yang dianggap lemah, nggak terpandang, bahkan tidak berarti bagi dunia. Jadi ini kan cara pandang sebuah kebenaran yang menantang cara manusia memandang salib. Memandang salib bahwa Yesus itu gagal sih Pak Pendeta. Ini gimana? Seperti ada kontradiksi jatuhnya. Masih belum bisa dilogikakan. Ya, teks yang tadi Kak Restu katakan 1 Korintus 1 ya, ayat 26 sampai 30-31 itu memang ayat yang menurut saya patut kita baca. Sebentar, saya buka. Ya, karena teks ini menegaskan Allah itu justru memilih apa yang dari kriteria kacamata lensa dunia itu lemah, hina, dan tidak berarti. Nah, tapi saya harus kasih catatan dulu. Yang disebut dunia ini jangan bayangkan sekadar orang-orang yang nggak percaya begitu ya. Sebab di 1 Korintus 1 itu ada dua worldview yang mau direspons Paulus. Yang pertama adalah orang-orang Yunani dan yang kedua orang-orang Yahudi. Jadi ini orang beragama juga. Nah, buat kita yang sudah hidup 2000 tahun setelah kebangkitan itu ya dengan mudah bisa berkata, oh iya ternyata memang akhirnya Allah menang melalui kebangkitan gitu ya. Tapi bayangkan, posisikan diri kita pada momen-momen penderitaan Yesus itu. Saya sangat percaya para murid itu pasti akan melihat, wah ini gagal nih udah. Ya, buat kita gampang sekarang karena kita udah lihat the whole story gitu. Tapi buat para murid yang tentu pada saat itu dipengaruhi oleh dua worldview ini, oh itu susah sekali untuk melihat bahwa ini tidak gagal, ini jelas gagal. Nah, kenapa Yunani dan Yahudi ini di ayat yang ke-26 itu penting sekali ya. Saya bacakan di sini. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia. Nah, setelah itu dia tampilkan pandangan Yunani dan Yahudi, dan kemudian tampillah salib di hadapan dua pandangan dunia ini. Maka Paulus mengatakan di hadapan orang Yunani, salib itu jelas sebuah kebodohan. Kenapa kebodohan? Kita tahu orang-orang Yunani sangat mengutamakan akal budi, ya, rasionalitas. Oke, dari sana muncul begitu banyak filsuf yang tersohor. Ya, maka jelas salib itu nggak masuk akal. Ya, dia melampaui akal budi. Sebaliknya, bagi orang Yahudi, kata Paulus, salib itu batu sandungan. Kenapa batu sandungan? Karena ya, orang-orang Yahudi yang sudah begitu lama tekan oleh Empire Romawi itu, mereka menantikan Mesias yang membebaskan mereka secara politik. Si Mesias yang tampaknya begitu promising ini, Yesus, ternyata kalah. Dia disalib di antara para penjahat yang lain. Jadi ini batu sandungan ini. Kenapa nyandung? Kita udah terlanjur
percaya tapi malah ternyata kalah. Dalam bahasa Yunaninya batu sandungan itu skandalon. Jadi salib itu skandal. Skandal buat orang-orang Yahudi begitu. Jadi memang Allah bekerjanya dengan logika yang berlawanan dengan logika prestise manusia, logika rasionalitas manusia. Tapi buat kita, dan itu juga kata Paulus, ini bukan kecelakaan ilahi loh. Ya, ini cara Allah yang kreatif, yang mengejutkan untuk justru mempermalukan kesombongan manusia, versi Yahudi maupun versi Yunani itu. Kira-kira begitu bagaimana Paulus mencoba untuk menampilkan kekalahan Allah justru sebagai cara menang yang luar biasa begitu. Gitu Kak Restu. Jadi berarti kita tidak ada dan tidak bisa memegahkan diri dengan logika kita semata. Betul. Exactly. Tapi terkadang jujur ya Pak Pendeta, ketika saya berpikir ulang, bahkan belum lama ini anak saya menunjukkan sebuah film yang dimana film itu ada seseorang dari masa kini pindah ke masa Yesus gitu ya. Jadi orang dari masa depan pindah ke masa Yesus, dan ketika Yesus sedang makan bersama dengan para murid, dia membunuh orang ini yang datang dari masa depan, membunuh Yudas Iskariot. Kemudian dibangkitkan oleh Yesus, dibunuh lagi sampai 3 kali. Itu pemikirannya seakan-akan mau berkata, apakah, ini balik lagi kalau kita agak sedikit bergeser. Jadi apakah Yesus mau menunjukkan bahwa ya ini jalanku, jangan kau ganggu, gitu. Logikanya akhirnya mainnya di situ gitu. Ini kreativitasku, kau jangan ganggu dengan logikamu yang belum sampai ke logikaku sebagai Allah. Apakah demikian Pak Yowas? Jadi sejujurnya ini rencana Allah benar-benar di luar dari nalar kita sebagai manusia, dan jujur saja kalau dibilang ini batu sandungan, bahkan kalau saya sendiri melihat itu satu kebodohan, saya berpikir apa nggak ada cara lain? Iya. Saya sempat berpikir, apakah tidak ada cara lain selain jalan salib yang harus ditempuh gitu ya? Kenapa sampai akhirnya juga murid-muridnya, kalau saya jadi Petrus atau bahkan jadi Yohanes pada saat itu yang walaupun dikatakan setia, pasti juga akan kabur. Siapa yang mau ketika gurunya diperlakukan seperti itu, apalagi saya muridnya? Ini gimana tanggapan Pak Pendeta Yohanes? Iya, nah ini memang begini, dalam dunia teologi problem ini banyak dibahas ya. Apakah salib itu satu-satunya jalan gitu? Kita membicarakan isu itu di tahun sekarang, di mana salib memang faktual sudah terjadi. Ya, jadi kita nggak bisa mengandai-andaikan. Ya, secara teoritis kita bisa saja berkata Allah tentu punya 1001 cara untuk bisa menebus manusia dari dosanya. Ada 1001 cara yang dia bisa pakai, tapi toh kenyataannya dia memakai cara semacam ini, memasuki sejarah kekerasan, sejarah dosa, sejarah kekelaman manusia itu, dan kemudian bukan hanya memasuki, mengalaminya juga, dan dari situ memunculkan kehidupan dan pengharapan baru. Itulah faktanya begitu. Ya, kita nggak usah mengandai-andaikan cara-cara lain yang mungkin Allah lakukan. Tetapi yang pasti cara Allah menebus melalui Yesus ini adalah cara yang terbaik yang mampu kita bayangkan. Kenapa? Karena melalui Kristus Allah tidak hanya menyelamatkan dengan memberi perintah atau kemudian mengutus malaikat, ya, tapi Allah memberi dirinya sendiri. Di sini Trinitas menjadi sangat penting, sebab Sang Bapa mengutus anaknya dalam kuasa Roh Kudus. Jadi yang diberi itu sebenarnya adalah pemberian diri Allah itu sendiri. Dan itu sebabnya saya katakan ini cara terbaik yang mampu kita apresiasi, mampu kita alami dan syukuri dari karya Allah itu. Begitu. Bahwa ada banyak kemungkinan lain sudah pasti. Ya. Kita nggak bisa melarang Allah untuk melakukan apapun. Tapi kita bersyukur Allah melakukan dengan cara yang terbaik yang mampu kita bayangkan gitu. Gitu
sejauh ini yang bisa saya pahami. Jadi Pak Yoas, Kak Teddy maupun Ibu Bapak terkasih bisa dikatakan ini adalah penggambaran sebuah ketaatan, Iya, kesetiaan, dan pengorbanan ya Kak Teddy. Betul, betul. iya. Yang aku lihat juga begitu sih Mbak Restu. Dan mungkin juga sahabat SU di sini juga akan melihat seperti itu. Makanya ini ada pertanyaan bagus juga nih di kolom komentar nih, Pak Yoas. Apa mungkin karena Yesus gagal memenuhi ekspektasi orang Yahudi, ya seperti kita semua tahu bahwa mereka kan menantikan Mesias secara politik dan militer juga kan. Itulah yang menjadi alasan bagi mereka untuk meminta Barabas untuk dibebaskan. Sebab pemberontakan Barabas melawan penguasa bagi orang Yahudi itu lebih patriotik dibandingkan Yesus yang dalam tanda kutip lemah. Iya, betul. Ini betul sekali. Jadi kenapa Yesus ini nyandung orang Yahudi, karena kita ingat ya, khususnya Injil Markus. Injil Markus itu Injil yang dikatakan kerajaan yang terselubung, kerajaan yang tersembunyi. Itu sebabnya di Injil Markus lah, setiap kali Yesus membuat mukjizat apapun, Yesus selalu berkata, "Shh, jangan bilang siapa-siapa." Jadi Yesus nggak mau pakai apa namanya spanduk-spanduk ala politisi kita ini untuk memamerkan diri. Yesus justru menyembunyikan kerajaan Allah di dalam kerapuhan dan kelemahannya, dan puncaknya justru adalah salib, gitu ya. Dan itu menyandung orang-orang Yahudi yang memang sudah sangat getol untuk dibebaskan dari Empire Romawi itu ya. Apakah Yesus mampu mengalahkan kekaisaran Romawi? Kecil, gampang gitu ya. Tapi visi kerajaan Allah itu jauh melampaui sekadar membebaskan orang Israel dari pemerintah Romawi. Visi kerajaan Allah adalah langit baru, bumi baru. Keadilan, perdamaian, ya, keutuhan ciptaan yang jauh melampaui kerajaan Romawi. Bayangkan kalau Allah mengutus Yesus hanya untuk membebaskan Israel dari pemerintah Romawi, maka karya Yesus itu tidak punya dampak global, tidak punya dampak universal. Dia nothing to do dengan persoalan kita kini dan di sini, gitu. Tapi kerajaan Allah melampaui persoalan historis orang-orang Yahudi pada saat itu, gitu. Itu keyakinan saya, Mas Fedi. Luar biasa ya. Dan itu juga mungkin akan membuka pikiran dari kita semua gitu, bahwa sebenarnya memang frameworknya Tuhan itu berbanding 180 derajat dari pemikiran kita. Betul ya Mbak Restu ya? Iya. Dan mungkin kalau boleh. Kalau bicara soal tadi Pak Yoas, saya tergelitik juga dengan perkataan bahwa gampang Allah dengan mungkin sekejap mata selesai gitu ya dinasti Romawi pada saat itu gitu. Tetapi kan kalau bisa kita lihat di sini Allah kembali lagi tidak mengeluarkan powernya untuk dia populer gitu kan ya, untuk diperlihatkan. Nah ini yang lagi-lagi nggak masuk akal bagi orang Yahudi gitu, termasuk kalau pemikiran orang di luar sana menganggap bahwa kalau Allah itu maha kuasa, kalau itu Allah maha besar, ya ditunjukkan dong. Nggak berpikir bahwa kebalikan dari itu, Mas Teddy. Yang diperlihatkan Yesus kan justru kebalikannya. Iya, kan? Betul. Ya, betapa lemahnya dia. Keluar dari hal yang walaupun dia viral gitu ya dengan banyak hal mukjizat yang dilakukan, tetapi kan justru dia seperti Pak Tadi, jangan kasih tahu. Ya, tapi Kak Restu, yang harus kita pahami adalah yang wow itu juga Yesus lakukan ya, mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati di masa dia berkarya itu. Tapi justru pesannya begini, yang kalian sangka wow itu sebenarnya nothing di hadapan Allah. Mukjizat itu sebenarnya apaan sih gitu? Karena yang paling puncak itu justru satu sebelum puncak, yaitu salib, kematian. Nah ini yang mengagetkan sebenarnya. Kenapa saya sebut satu sebelum puncak? Karena puncak dari semuanya adalah kebangkitan tentu ya. Salib nggak berarti jika tidak ada kebangkitan. Tapi kalau kita membaca kisah Injil itu sebenarnya
mukjizat-mukjizat yang kita anggap wow itu sebenarnya hanyalah percikan-percikan atau sinyal-sinyal kerajaan Allah. Dan karena itu seperti dianulir, bukan dianulir, direlatifkan di hadapan salib itu. Ternyata gongnya itu bukan mukjizat terbesar itu, tapi kekalahan terbesar. Yesus mati. Ini cara Allah yang ruwet. Tapi begitu ada kebangkitan, ini menjadi Injil yang begitu luar biasa. Nah, ini Allah yang melawan apa ya? Melawan efisiensi menurut saya. Allah yang melawan efisiensi. Kalau mau efisien, tinggal kedip mata, tinggal ngomong, semua beres kan. Ya, saya sangat tertarik dengan Yohanes 9. Ini bacaan buat gereja-gereja yang memakai leksionari, bacaan minggu depan ini, hari Minggu, dua hari lagi. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, dan dia bisa nggak menyembuhin langsung gitu? Bisa. Tapi cara Yesus, cara yang tidak efisien. Dia meludah ke tanah, dia mengaduk ludah dengan tanah, lalu menempel pada mata itu, menyuruh orang buta itu ke kolam Siloam, baru sembuh. Itu kan nggak efisien itu. Kalau langsung sembuh langsung sembuh. Beres semua gitu. Tapi satu hal yang mau saya katakan, love is never efficient. Ini bisa jadi hashtag ini ya. Love is never efficient. Ya, kalau saya punya ibu yang tua, kalau saya mau efisien, kerjaan saya beres, saya tinggal hire suster, sudah selesai. Tapi kalau saya mencintai ibu saya yang sudah tidak bisa apa-apa, saya akan kasih makan, sisirin rambutnya, membuang waktu. But love is never efficient. Karena cinta tidak efisien, Allah membawa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian 40 tahun. Yang sebenarnya hanya bisa 2 tahun. 2 bulan, sorry. Ya. Jadi semua menjadi tampak bodoh banget ini. Allah yang bodoh di mata Yunani, Allah yang nyandung di mata Yahudi, begitu. Ini kalau kita mau lihat kan, benar-benar kita di dunia yang serba berbeda dengan alat. Kalau ingat kalau dulu saya kuliah, pas banget Pak Yoas adalah dosen saya ya, dosen favorit saya. Saya masih ingat Pak Yoas teologi sungsang. Aduh, itu kan berbeda dengan pemahaman duniawi kan. Ini loh ya, dianggap lemah oleh Allah, tapi justru tidak, saya pakai gitu kan ya. Dianggap dikecilkan oleh manusia, tidak, saya pakai gitu. Seperti tadi yang Pak Yos bilang, bahwa ini kita pikir kebodohan, tapi tidak bagi Allah. Nah, wah ternyata saya belum ini juga nih. Saya mau nyambung terus pertanyaan saya, tapi ternyata ibu bapak di sini juga sudah banyak banget dan gemes dengan pertanyaan. Gemes betul. Oke, ini kayaknya kita nggak bisa 1 jam sih Pak Yoas untuk hari ini ya. Aman. Jadi akan waktu ibu bapak ini agak panjang kayaknya ya. Oke, saya bacakan ya Mas Teddy, boleh ya? Boleh, silakan Mbak. Oke, ini dari Pak Yehezkiel Yonatan. Beliau berkata, apakah kegagalan Yesus bersifat objektif atau subjektif? Betul. Jika standar keberhasilan adalah kemerdekaan dari Romawi, dia gagal. Jika standar adalah transformasi spiritual universal, ya berhasil. Lalu bagaimana kita menentukan standar mana yang paling otoritatif? Nah, gimana Pak Pendeta Yoas? Ya, menurut saya begini, kita harus berpikirnya itu multidimensional ya, ada lapisan-lapisan jawaban. Ada lapisan yang sifatnya sosiologis ya, artinya semua orang percaya nggak percaya bisa nimbrung berbicara, ya Yesus gagal. Itu objektif dalam arti sosiologis ya. Dia gagal, dia nggak gagal mendirikan negara, menggulingkan Romawi, ya. Dia gagal menyelamatkan diri dari salib. Nah, tapi pada level yang lebih teologis, nah ini sifatnya subjektif atau mungkin saya bisa katakan intersubjektif, artinya semua orang percaya kemudian mau mengimaninya, maka
iman yang bermain, iman yang berotoritas untuk menuntun kita untuk mengatakan bahwa justru apa yang gagal di mata yang objektif itu diprintir oleh Allah, ya, Hmm. menjadi sebuah kemenangan yang bahkan melampaui harapan dan ekspektasi yang semula begitu, ya. Nah, pada level yang lebih teologis lagi, kemudian kita bisa berkata, lalu apa yang otoritatif? Ya menurut saya buat kita, ya standarnya adalah kabar baik itu. Maka ukurannya adalah ketaatan pada kehendak Allah itu. Hmm. Ketaatan pada kehendak Allah itu. Dan Allah menjawabnya melalui kebangkitan. Ya, begitu. Dan dengan cara itu maka tiba-tiba seperti kata Paulus, apa yang bodoh dipakai Allah untuk memperbodoh siapa yang berhikmat itu. Ya. Kita beruntung karena kita sudah hidup semua selesai gitu ya. Bayangkan para murid yang harus perlahan-lahan mengikuti peristiwa-peristiwa itu. Nggak mudah buat mereka. Nah, tugas kita sekarang di dalam keberuntungan kita melihat seluruh kisah Yesus itu adalah mengikuti peristiwa demi peristiwa hidup kita yang mungkin juga tampak gagal. Di situ tantangannya sebenarnya. Ya. Jadi kalau soal Yesusnya udah all set lah, kebangkitan terjadi. Yang belum all set adalah panjenengan, Anda semua. Hmm. Allah belum selesai berurusan dengan kita semua. Dan di situ susahnya. Kalau soal Yesus sebenarnya mudah. Dan karena itu tema kita ini, Yesus ini gagal atau tidak, menjadi powerful ketika diperhadapkan pada kegagalan kita sekarang di tempat ini. Begitu. Itu sih menurut saya. Menarik Pak. Kayak kita akhirnya harusnya ketemu standpoint yang baru ya, maksudnya dari statement itu gitu. Tapi mungkin yang menggelitik hati saya juga ada satu ini kali, juga disampaikan oleh Bapak Gonza yang ada di kolom chat gitu. Setelah mendengarkan pernyataan tadi Pak, apakah kita ini salah ngelihatnya itu dari karena kita salah tafsir kitab kah, atau memang pengajaran kita kah gitu, atau memang ngatur dosa kita sebenarnya Pak, yang bikin kita Wah ini salah persepsi? ya, wah ini pertanyaan penting sekali. Eh, eh, kita harus hati-hati ya dengan jawaban mudahnya tentu adalah mereka yang salah. Ya. Hmm. Kenapa? Karena kita sudah selesai membaca peristiwa-peristiwa itu ya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa PL itu ditafsir secara berbeda-beda. Bahkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus sendiri. Itu sebabnya muncul mazhab-mazhab, ada orang Farisi, orang Saduki, ada orang Zelot dan seterusnya, ada tradisi kenabian. Jadi macam-macam cara menafsir itu, ya. Nah, begitu ada Yesus dan kemudian mengalami kematian dan kebangkitan, muncul kekristenan, maka kekristenan juga punya tafsir tertentu terhadap perjanjian lama dengan kacamata Kristus yang mati dan bangkit itu. Dan itulah yang menjadi tafsir yang paling otoritatif buat kita sekarang. Itu sebabnya lah, maka kita bisa berkata bahwa PL menubuatkan Yesus. Buat orang Yahudi, mereka tentu nggak percaya. Ya. Mereka masih menantikan Mesias itu, gitu. Ya, jadi dan karena peristiwa Yesus yang bangkit itu begitu signifikan, ya kita bisa saja mengatakan masyarakat Yahudi pada saat itu keliru membaca PL, karena yang benar adalah bagaimana cara kita sekarang membacanya. Terbukti Yesus ternyata bangkit dan mengalahkan maut itu, begitu sih. Dan sedihnya sih mungkin kebawa sampai hari ini juga ya, kegagalan kita untuk melihat point of view Betul, seperti betul. itu ya Pak. Ya, nah, celakanya gereja sekarang ini tanpa sadar membalik paradigma Yesus gagal ini dan sukanya memakai kosakata Yesus yang sukses, Yesus yang gagah, Yesus yang berhasil, begitu kan? Itu bahasa-bahasa gereja kita sekarang gitu. Menang, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Itu bahasa yang
dalam bahasa teologi tidak cruciform, tidak sepadan dengan salib itu. Hmm. Ya, atau kalau dalam bahasa Martin Luther itu theology of glory, teologi kemuliaan. Menurut Luther, teologi kita adalah teologi salib itu. Ya. Banyak Pak Ibadahnya di luar harus sana Pak Pendeta menganggap bahwa ya Yesus itu adalah kemenangan gitu ya. Jadi banyak orang Kristen juga tidak menganggap bahwa Yesus itu gagal, nggak mengakui. Jadi kita harus menang karena Yesus itu ya, menang. Maka gereja harus harus tampil menang, tampil besar, tampil wow gitu ya. Berarti ini sebenarnya kalau saya mau lihat ini kan akhirnya berbeda jauh dengan apa yang mau diperlihatkan oleh Allah tentang kerendahan hatian. Iya, Gitu betul. ya. Yang ya, seperti nah, tadi kan, yang ditunjukkan oleh Yesus kan menunjukkan bahwa tidak berarti yang lemah, yang yang buruk rupa dan sebagainya kok buang gitu. Tetapi justru Allah memakai dalam kelemahan itu sendiri. Yang ya, dianggap ya, bodoh itu Allah pakai gitu ya. Arti ya. pengorbanan, kesetiaan itu ditunjukkan Allah. Tapi mohon maaf, justru banyak sekali di gereja-gereja gitu ya, mau menunjukkan bahwa saya tampil dengan jumlah jemaat yang besar, musik yang wow supaya ini viral, populer gerejanya gitu. Pastor Gram. Nah, ini penting menurut saya ya. Nggak ada yang salah dengan itu kecuali satu, yaitu saya khawatir yang diberitakan adalah half gospel, Injil separuh. Kenapa Injil separuh? Coba kita baca Filipi 2 ya, ayat 5-8. Hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus saya sampai hafal ya. Lalu kalau Anda lihat itu gerak yang turun, Yesus turun mengambil rupa ya, manusia, hamba, mati bahkan di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Jadi ada gerak kayak gitu. Allah yang merendahkan diri dalam Yesus, kemudian Allah meninggikan Yesus. Nah, orang-orang Kristen itu nggak salah mengatakan Yesus menang, tapi itu hanya penggalan atau sisi naiknya. Tapi jangan lupa, sisi naik ini satu paket dengan sisi turun. Jadi ini gereja agak kurang ajar nih kita ini. Selalu mengatakan, udahlah Yesus yang mati, gue yang menang. Giliran yang menderita, giliran yang gagal itu udahlah Yesus salib, kita bangkitnya aja lah. Kita kemudian memberitakan half gospel, dan half gospel is not gospel. Ya. Oke, Injil yang penuh adalah Injil yang memperlihatkan Allah di dalam Kristus yang merendahkan diri, tetapi di dalam pergumulannya dia menang. Kenapa dia merendahkan diri? Karena polanya nggak gini. Coba perhatikan tangan saya ya. Bukan ini kalah, lalu ini menang. Nggak gitu. Seolah-olah kalau sudah menang, kekalahan itu lawan dari kemenangan. Cara Allah adalah dia memasuki kekalahan, kerapuhan. Anda bisa menyebutnya dengan macam-macam cara ya. Kekalahan, kemenangan, kekalahan, kerapuhan, apalagi keterpecahan ya. Dan sejak salib itu, kerapuhan, kegagalan menjadi situs Allah untuk menjumpai manusia yang juga gagal. Dan dari dalam kekalahan itu muncul tunas kemenangan. Jadi bukan kekalahan itu dibuang lalu berpindah ke kemenangan, tapi kemenangan itu seperti benih yang tumbuh dari dalam kekalahan itu. Nah, ini dua paradigma yang berbeda sekali. Makanya penting sekali kita membaca, misalnya ya, yang paling saya bikin terkesan itu adalah Yesaya 11 ayat 1. Di sana janji dan nubuat, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Jadi bayangannya ini pohon besar, pohon Daud ini, dipotong habis-habisan, kelihatan mati, tinggal pangkal, tapi kemudian dari kematian itu muncullah benih kehidupan. Jadi bukan kalah menuju menang,
Tapi menang di dalam kekalahan itu muncul apa aruk atau tunas yang baru itu. Itu cara berpikir Injil ya menurut saya. Ya. Bahkan kekalahan itu tetap dijaga, dirangkul, terbukti dari Yesus yang bangkit pun tetap mempertahankan tubuh yang terluka itu kan, gitu. Itu radikal sekali perbedaannya menurut tema saya. Maka teologi sukses, teologi kemakmuran itu menurut saya anti Injil, anti Injil. Ya. Begitu Kak, tadi Kak Restu. Jadi kita harus melihatnya di satu paket begitu ya Pak, maksudnya Betul. secara holistik gitu. Dan atau menurut pemikiran saya kalau kita melihatnya itu secara holistik, artinya kita akan punya paradigma baru tentang apa yang kita rasakan di dunia ini nih Pak. Maksudnya kalau kita lagi mengalami kegagalan mungkin, kalau kita lagi mengalami kepahitan, kita lagi roda hidupnya lagi di bawah deh gitu Pak. Jadi kita bisa melihat itu dari perspektif yang baru dong Pak jatuhnya. Betul sekali. Karena kegagalan menjadi situs di mana Allah menemui kita. Maka saya sangat khawatir dengan teologi-teologi yang mengatakan bahwa kalau kita gagal, tanda nggak beriman, kita nggak dapat mukjizat, tanda bahwa kita menyimpan dosa, bahwa kalau kita itu hidup dalam kekelaman akibat apa? Mental health issue, oh itu tandanya kamu nggak berserah. No, Allah menemui manusia justru di dasar jurang itu. Makanya peristiwa paling saya nantikan semasa masa raya Paskah ini apa? Sabtu Sunyi. Buat saya, Sabtu Sunyi adalah puncak iman dari sisi yang berbeda selain Paskah. Paskah jelas ya, kemenangan final semuanya, tetapi itu nggak terjadi tanpa kekelaman final, yaitu Sabtu Sunyi itu, di mana tidak ada lagu yang bisa kita nyanyikan, di mana tidak ada doa yang bisa kita panjatkan, yang ada adalah kegelapan segelap-gelapnya, dan Yesus di sana. Ya, dalam rumusan doktrinal dikatakan dia turun ke dalam kerajaan maut. Ya, sejak Sabtu Sunyi, neraka di bawah genggaman cinta Allah. Sorry kalau ada tersinggung dengan itu. Itu kita nyanyikan kan di NKB berapa itu? Agunglah kasih Allahmu tiada setaranya, neraka dapat direngkuh. Kartika pun tergapailah, kata lagu itu. Tidak ada tempat yang terlalu gelap yang tidak bisa Allah capai. Oke. Pak Pendeta, Ibu Bapak terkasih dan Mas Teddy, belum lama ini ada rekan saya yang hidupnya itu seperti roda tapi di bawah dan rodanya itu kempes. Dia bilang gitu, sampai nggak bisa naik lagi. Bicaranya seperti itu. Jadi udah di bawah kempes pula, jadi nggak mau digoes kayak apa ya, nggak akan ke atas-atas juga gitu ya. Udah saking dia hopelessnya dengan hidup gitu. Jadi dia menganggap bahwa ya ngapain lagi gue ke gereja ya, ngapain lagi gue harus berdoa atau makin jatuh juga sih gitu. Allah nggak ada gitu kan. Jadi udah mulai iman versus logika, itu yang menang logika nih Pak Pendeta, Ibu Bapak, karena situasinya dia udah makin menghimpit gitu ya. Yang tadi saya tiba-tiba terpikirkan dengan global lah, dengan kehidupan sekarang yang mana sih ada berita yang menyenangkan ya, hari-hari ini kayaknya udah nggak ada berita yang membuat kita tersenyum gitu. Banyak justru berita yang membuat kita tuh berpikir, ini kok dunia makin sakit ya. Gak ada kedamaian gitu di negeri kita sendiri, makin carut marut di dunia, di belahan dunia mana juga nggak ada yang kita lihat itu kebahagiaan, kedamaian, justru kebalikannya itu semua. Lalu pertanyaannya, Tuhan di mana? Ya. Kalau ingat dulu siapa Dietrich Bonhoeffer kan juga mengatakan bahwa hanya Allah yang menderita yang dapat memberikan pertolongan. Allah yang menderita memberikan pertolongan. Jadi beranikah kita tetap percaya bahwa Allah itu tetap dekat
atau Allah jauh gitu loh. Padahal ini kita benar-benar butuh nih untuk dibangunkan, ditolong, tapi kok nggak ada. Capek Pak dengan penderitaan, jujur capek, capek dengan air Hmm. mata dan sebagainya. Eh, jadi seakan-akan pertolongan itu nggak selalu datang dalam bentuk kemenangan dalam ekspektasi kita manusia. Hmm. Ini gimana Pak Yoas? Berhadapan dengan sudah jatuh lah imannya, sudah hancur bahkan. Membangkitkannya bagaimana? Kok susah sih pertanyaan? Ya, Pergumulan kita semua tuh kayaknya tuh, Pak. ya. Kita baik-baik aja eh, gampang, haleluya gitu ya. ke- ke- Kepada orang yang mengatakan ngapain percuma ke gereja, saya berkata iya percuma ke gereja. Jika gereja yang mau kau datangi adalah gereja sukses. Artinya gereja yang hanya memproklamasikan jadi orang Kristen akan kaya, jadi orang Kristen akan baik-baik saja, mukjizat itu nyata, dan seterusnya gitu. Tapi justru di titik terendah hidupnya itu, gereja akan menjadi lahan yang subur jika itu adalah gereja yang jujur melihat luka-luka manusia dan jujur mengakui ketidakmampuan gereja itu untuk memberikan jawaban, karena Hmm. hanya Allah yang bisa memberikan jawaban, tetapi sekaligus gereja yang bersedia menemani anggotanya melewati lembah kekelaman itu. Datanglah ke gereja semacam itu. Oke. Nah, gereja semacam itu adalah menurut saya gereja yang bisa bertahan resilient di tengah penderitaan. Dietrich Bonhoeffer yang tadi Kak Restu sebut ini salah satu teolog kesayangan saya, betul dia mengatakan itu. Only a suffering God can help us. Hanya Allah yang gagal yang bisa menolong kita. Dia menjadi satu dari sedikit pendeta yang bertahan melawan Hitler. Mayoritas kekristenan Jerman saat itu menjadi kekristenan yang pro Hitler. Hmm. Jadi percuma datang gereja itu kalimat kalimat kabur itu. Pertanyaannya gereja mana nih? Kalau gereja itu gereja yang kemudian menisbikan kegagalan penderitaan, ya percuma itu akan menambah luka kita. Tapi datanglah ke gereja yang mewartakan Allah yang ikut menderita dengan kita, karena hanya Allah yang menderita itulah yang bisa menolong kita. Kenapa begitu? Ketika saya merenungkan itu, saya kemudian tiba pada gini, saya tulis di kolom chat ya supaya teman-teman bisa melihat. Tolong Anda lihat di kolom chat. Kita ini terlalu sibuk memberitakan Allah yang omnipoten, Hmm. ya, Allah yang maha kuasa, pokoknya semua beres lah begitu. Ya, nggak ada salahnya sih, tapi ini kurang bernuansa gitu. Lawannya adalah Allah yang impoten, Allah yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kebalikannya juga dan sama gagalnya gitu. Tapi saya percaya Allah yang diwartakan oleh Injil adalah Allah yang omnipoten. Apa itu? Ini istilah yang diusulkan oleh teman saya, Thomas J. Oord. Omnipoten itu adalah kuasa yang muncul dalam cinta kasih. Ami itu cinta. Cinta yang berkuasa. Berkuasa tidak untuk mengalahkan, tetapi kuasa untuk menopang dan menemani kita. Dan itu setepatnya Allah yang menderita dalam Yesus yang bisa menemani kita itu. Menurut saya omnipoten inilah yang menjadi inti dari Injil itu. Gitu. Hmm. Gitu, Kak. Wow. Tapi Pak Menarik. Pendeta, saya kan memang suka sekali, bahkan cinta bisa dibilang ini tokoh yang menjadi inspirasi saya. Memang Dietrich Bonhoeffer itu luar biasa. Di tengah-tengah juga dia berada di titik nadir juga pada waktu itu kan. Kalau saya melihat bahwa diri saya atau mungkin ibu bapak semoga tidak seperti ini, bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun hasil yang Tuhan menunjukkan belum kelihatan? Hmm. Lama sekali kan Dietrich Bonhoeffer itu.
di Bahkan dia mati, dia dia mati, digantung, betul. dia digantung. Ya, problem kita selalu kan mengukur. Saya ingat kalau setiap kali ada ibadah emeritasi pendeta gitu ya, selalu muncul kata-kata sanjungan, pujian. Wah, pendeta ini berhasil menumbuhkan gereja ini, pendeta ini gitu ya. Tapi kadangkala kita tidak mampu melihat keberhasilan di dalam pelayan-pelayan Tuhan yang di mata dunia gagal, di mata dunia gagal. Ya. Jadi sudah saatnya kita berhenti untuk memakai ukuran dunia untuk menilai pekerjaan Tuhan di hidup orang-orang percaya itu. Ya. Karena saya nggak terlalu suka lagunya, tapi dalam hal ini benar. Waktu Tuhan itu waktu yang berbeda. Dan, ya, kita jangan menilai dengan ukuran apapun gitu. Menurut saya. Maka yang penting sebenarnya adalah how to stay faithful di dalam situasi yang tampaknya lama, tampaknya jauh dari keberhasilan. Gitu. Menurut saya ada 3 hal yang penting, yang 4 ya. Yang pertama pentingnya hupomone. Hupomone itu artinya hupo itu di bawah, mone itu tinggal di bawah. Resiliensi katakanlah. Jadi teologi ketabahan. Kita ditekan tapi kita bertahan terus untuk tetap bertahan. Ya, keep on keeping on. Gitu. Bertahan untuk bertahan terus. Itu yang harus kita miliki. Resilience. Anda di pedalaman di sebuah gereja yang Anda layani dan orang-orangnya ya itu aja dan seperti nggak ada kemajuan, bertahanlah. Gitu. Yang kedua adalah pentingnya teologi pengharapan. Pengharapan itu sebenarnya sementara kita bertahan, kita melihat ke depan, ke masa depan yang kabur. Semua pengharapan pasti kabur dan tidak akan jelas. Oke, tapi dari sanalah Allah akan datang. Cara Allah bekerja selalu adalah dari depan ke masa kini. Lalu yang ketiga, nah ini penting. Para motivator itu selalu berkata gini. Kita ini kalau ada masalah jangan reaktif tapi responsif, gitu kan ya? Ya. Cara iman itu bukan reaktif, bukan responsif, tapi retentif. Retentif itu bukan reacting. Kalau digaplok, balas gaplok, nah itu reacting. Bukan juga responding, merespons. Tapi postponing. Postponing itu menunda. Kadang-kala kita harus diam dan membiarkan jawaban itu datangnya terlambat. Sampai pada titik di mana kita bisa berkata gini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Sekarang nih tahunya, bukan dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sebab kalau kita reacting atau responding, kita tidak memberi ruang buat Allah untuk menemani luka kita dan memulih yang membutuhkan waktu itu. Postponing itu seni spiritual yang harus kita latih. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting. Kita harus solider dengan mereka yang menderita. Tidak kebetulan kita hidup dalam kegagalan penderitaan itu karena luka-luka kita memberi kita kekuatan juga untuk mendampingi mereka yang terluka. Jadi jangan bayangkan solider itu kita sehat-sehat saja lalu menemani mereka yang terluka. Kita terluka. Dan dalam luka itulah kita menemani mereka yang terluka. Itu sebenarnya mau dikatakan oleh Bonhoeffer, only a suffering God can help us. Gitu. 4 hal itulah. Resiliensi, pengharapan, postponing, dan solidaritas. Itu 4 hal yang menurut saya sangat penting di dunia yang memasuki perang dunia ketiga ini. Gitu, Kak. Iya, luar biasa sih. Dan Saya terlalu banyak ngomong kayaknya ya. Sorry. Bapak minta apa? Gak apa-apa, Pak. Aman ya. Justru podcast memang gini.
Justru ini memancing kita dengan banyak pertanyaan yang tersembunyi. Hanya kita ini terlalu pendiam saja ini Ibu Bapak. Silakan kalau ada yang mau langsung juga bertanya, silakan. Jangan takut. Ini juga sepertinya banyak ya Mas Teddy yang bertanya. Betul, banyak banget nih di kolom komentar ini. Coba sebentar, aku coba pilihin satu. Pertanyaannya dari tadi bagus nih, menarik perhatianku soal love is never a vision. Ada satu dari Pak Philip nih. Nah, love is never a vision. Bagaimana kita menyelaraskan pandangan ini dalam menjalankan roda organisasi gereja yang hakikatnya menuntut efisiensi di dalam setiap aktivitas atau program gitu, Pak. Maksudnya bagaimana kita sebagai gereja berkaitan dengan poin yang sebelumnya mungkin bagaimana kita bersikap gitu, mungkin kepada jemaat atau mungkin juga bagaimana kita harus menjalankan KPI-nya gereja dengan paradigma yang baru kita dengar nih, Pak. Ya, salah satu kegelisahan saya dengan gereja modern ini adalah menjadi business like daripada komunitas iman. Ya, kita ini minjem teori-teori bisnis itu udah kebablasan. Saya ingat ketika saya remaja itu nggak ada ceritanya itu gereja punya visi, misi, strategi, KPI. Baru belakangan aja sebenarnya. Saya ingat ketika pandemi muncul. Pandemi itu kan sebenarnya kegagalan umat manusia, kegagalan banyak perusahaan, gereja, komunitas ya. Gereja di mana saya melayani itu visi misi 10 tahunnya udah selesai. 2021. Maka majelis jemaat minta kepada para pendeta, bikinin dong visi misi yang baru 10 tahun ke depan. Dan para pendeta merenung, bergumul, berdoa, akhirnya kami berkata, kita tidak punya visi misi. Oke. Dan ada satu penatua yang saya takut menolak kami, gagasan pendeta itu. Dia adalah profesor di Prasetya Mulia. Tapi mengejutkan, dia justru berkata, saya setuju dengan para pendeta. Wow, luar biasa. Gereja nggak usah ada visi misi. Kenapa? Karena dia mengatakan, selama masa pandemi ini, semua perusahaan yang punya visi misi yang luar biasa, nggak tahu mau kemana. Jangankan 10 tahun, 1 tahun pun nggak tahu kok. Jangankan 1 tahun, 1 bulan pun nggak tahu mau jadi apa begitu. Lalu bertanya, kalau nggak ada visi misi kayak apa? Mari kembali pada pesan Alkitab. Surat Paulus pada jemaat di Galatia, nggak ada visi misi jemaat Galatia gitu. Semua gereja di dunia hanya boleh punya satu visi. Hanya boleh punya satu misi, yaitu visi misi kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita bisa berjalan dengan apa yang saya sebut virtue, kebajikan. Ya, kalau dalam bahasa Paulus apa? Buah roh lah begitu. Dan ternyata baik-baik saja. Ya. Jadi terlalu sering kita ini meminjam dari dunia bisnis. Lah, dunia bisnis juga udah nggak make begitu. Dan tanpa sadar kemudian gereja dikelola seperti profit center. Ukurannya bukan lagi cinta kasih, pengorbanan, solidaritas. Ukurannya adalah ABC, audience, buildings, cash. Ini mencemaskan sekali menurut saya. Begitu. Menyambung kayak tadi dong Pak Yoas, bahwa gereja itu diukur ya dari tadi. Ya, pemasukannya, jumlah jemaatnya, gitu. Betul. Kurang dari itu gagal. Betul, ya. Ya. Jadi nggak dihitung lihat bagaimana pendekatan kepada jemaatnya dalam cinta kasihnya, pelayanan dalam arti hati ke hati, nggak ada tuh Mas Teddy. Betul. Yang dikedepankan. Dan banyak sinode yang memakai ini dengan cara yang lain ya. Pendeta-pendeta yang pinter, pendeta-pendeta yang influential, ditaruhnya di kota-kota besar, di jemaat besar gitu. Pendeta-pendeta yang kurang mampu, taruh di kota kecil, desa. Harus dibalik. Dibalik. Yang pendeta-pendeta yang mumpuni, visioner gitu ya, taruh di tempat-tempat yang justru susah berkembang untuk mengembangkan. Lah kalau sudah berkembang ya dirawat aja lah begitu. Nah ini kan memakai cara-cara perusahaan sebenarnya untuk mengelola gereja. Nah tapi itu curcol lain lagi lah, nanti tema lain.
Hampir. Wah, ini kebalikan ya, Mas Teddy, Pak Yos, dan Ibu Bapak terkasih di dunia Iya. yang memang terbalik ini dengan pemahaman bahwa uh, apa yang diajarkan oleh Yesus itu nggak bisa, bahkan sulit sekali dengan pemikiran dunia gitu, seperti yang Heeh. berlawanan gitu kan ya. Hmm. Diterapkan di gereja yang udah akhirnya mengikuti arus dunia, Pak Pendeta Yoas. Betul, Yang betul, katanya kita betul. menjadi sahabat dunia, bukan jadi sahabat lagi. Kita udah serupa dengan dunia jatuhnya. Mhm. Bukan kita akhirnya melayani mereka menjadi sahabat, karena kita akhirnya bagaimana kebablasan gitu ya. Betul. Nah, Ya, ya ketika udah kebablasan gini, pemahaman dengan yang tadi itu, bagaimana melihat Allah yang terlihat melalui Yesus yang lemah, yang menderita, yang mhm. menderita sakit berdarah dan sebagai bahkan mati, itu seperti tidak digaungkan, karena yang digaungkan kemenangannya itu saja. Betul. Itu sih yang membuat saya sedih, dan akhirnya seperti Pak Yos bilang, gereja hanyalah tempat buat melakukan rutinitas ritual, Pak Pendeta. Mhm. Apakah ini Betul. juga termasuk berarti kegagalan melihat cara berpikir dan pola dari Allah masuk? Seperti kayak satu raja-raja yang Salomo katakan kan, bagaimana dia masuk dalam kekelaman itu. Ya, ya. Oh, itu ya, ya. Hmm. Ya, itu ayat ayat favorit saya ketika saya mengalami depresi dulu, Kak Restu. Oke. Satu Raja-Raja 8 ayat 12 ya. Kalau Bapak Ibu baca di sana, Tuhan itu tinggal di dalam kegelapan. Jadi bayangan kita ini kan Tuhan itu terang, bersaya. Tapi ada teks-teks Alkitab yang menunjukkan enggak loh. Allah itu juga diam di dalam kegelapan, kekelaman. Dan sejak itu maka sebenarnya gelap terang itu bukan dualisme. Karena Allah terang maka Allah anti gelap. Ya, Injil Yohanes sudah lama dibaca secara dualistik. Gelap versus terang, Allah versus iblis, dunia versus gereja gitu ya. Tapi cara membaca Yohanes yang terbaru bukan dualisme tapi paradoks. Paradoks itu dua-duanya gelap terang ini menyatu dan dikuasai oleh cinta Allah gitu. Dan Hmm. banyak teks-teks Alkitab, ya nggak banyak sih, tapi cukup banyak teks-teks Alkitab yang memperlihatkan Allah yang memasuki kegelapan dan di sana dia bertahta, gitu, gitu. Jadi dengan kata lain, kegelapan itu bukan situs yang berlawanan dengan Allah, tapi tempat Allah menemani mereka yang sedang bergumul dengan kegelapan kehidupan itu. Maka sekali lagi, datanglah ke gereja yang 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 berkata it's okay to be not okay. Gereja yang bisa berkata menjadi human itu oke kok. Lengkap dengan pergumulanmu, lengkap dengan ya. Tapi yang terpenting di sana adalah menemukan ketaatan pada Allah yang penuh cinta itu. Nah, saya tiba-tiba tadi membaca satu pertanyaan ini. Saya nggak apa-apa ya. Jadi saya moderator nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, Pak. Aman, Pak. Iya, iya. Ya, ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik ini yang bertanya gimana nih dengan eh, di situ dipakai apa namanya kata edoken dari bahasa kata dasar didomi ya. Memang kata didomi ya edoken ya didomi itu artinya memberi, menyerahkan ya, tapi juga bisa mempersembahkan. Nah, gini, gini, maksudnya gini. Misalnya Yohanes 3:16 itu memakai kata ini. Itu kayaknya Yesus itu kalah ya. Dia diserahkan ke kuasa kuasa politik gitu. Tapi Allah ikut di dalamnya dan Allah mempersembahkan anaknya bagi Hmm. keselamatan kita. Dan Yesus menyerahkan dirinya juga dengan ketaatan. Jadi ini bukan kegagalan karena Yesus sudah melawan tapi kemudian kalah. Enggak gitu. Yesus memasuki kekalahan sebagai penyerahan diri yang total. Supaya apa? Supaya dengan cara itu dia bisa menemani orang-orang yang kalah, Hmm. orang-orang yang gagal, walaupun sudah berusaha gitu. Jadi
Bukan berarti Yesus itu nggak mampu, tapi Yesus dengan ketaatannya menyerahkan diri dan Sang Bapa memberikan anaknya itu juga dengan kesadaran supaya dia masuk ke dalam kegelapan itu dan hey, berjumpa dengan Anda yang hidup dalam kegelapan. Ayo ku temani dan mari kita berjalan bersama gitu. Kemudian muncullah tunas-tunas pengharapan. Nah, gereja semacam itu yang harus Anda usahakan menurut hemat saya. Oh, Allah Gitu. yang berbelas kasih, Allah yang berbela rasa, Betul. merasakan bagaimana kerapuhan dari manusia itu. Wah, ini ya yang menjadi poin ya Mas Teddy, Ibu Betul. Bapak ya. Mungkin kalau kita dalam posisi yang aman, nyaman, tenang, terang, it's okay, bisa kita pahami gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita dalam pergumulan dan perjuangan mereka yang di titik nadir ini minus malah Pak Yoas. Susah. Gitu ya. Tampak Allah itu tersembunyi, nggak bisa ditemukan. Jadi doa-doanya penuh dengan hal-hal yang berkeluh kesah, menyerah, berdiam, diam tetapi masih berkecamuk dalam diri mempertanyakan di mana Allah. Apakah itu kalau kita mencobai berarti Pak Pendeta? Mencobai dia yang melihat dia ya tidak membantu saya, dia gagal. Bagaimana? Ya, sayangnya kita ini kan suka Allah yang sesuai dengan formula kita ya. Ya, Ya, Allah robotik saya katakan. Allah robotik itu Allah yang ada rumusnya. Kalau saya kasih uang, cengkleng, ada cuannya gitu, 10 kali lipat. Kalau saya masukkan koin, cengkleng, A5 Coca-Cola muncul. Allah vending mesin. Ya. Allah yang transaksional macam itulah yang digemari sebenarnya. Karena itu mukjizat kemudian menjadi bahasa yang ditonjolkan. Maka orang yang nggak dapat mukjizat itu nggak beriman. Itu kan formula-formula yang nyebelin menurut hemat saya ya. Bayangkan kalau semua orang Kristen dapat mukjizat kesembuhan, nggak ada yang mati, kosong surga itu. Ya kan? Makanya kalau kita membaca dengan teliti Injil, ini sorry nih, saya harus mengatakan ya, Restu. Dari banyak sekali kisah-kisah Yesus menyembuhkan orang, mukjizat lah ya, itu ternyata hanya sedikit Yesus menuntut percaya untuk menerima mukjizat. Selebihnya orang nggak dituntut untuk percaya untuk menerima mukjizat. Ya, sebaliknya mukjizat memunculkan percaya itu. Maka agak keliru sebenarnya lagu yang mengatakan ketika aku percaya mukjizat itu nyata, seolah-olah percaya menjadi prasyarat untuk mukjizat. Kebalik. Untuk orang-orang tertentu Allah akan memberikan mukjizat karena dengan itu orang itu jadi percaya. Tapi kalau orang percaya karena mukjizat, ya itu wajar lah karena dia dapat mukjizat. Maka mukjizat terbesar adalah ketika seseorang tidak dapat mukjizat dalam ukuran dunia ini, kok dia tetap percaya. Walaupun dia hidup dalam kegelapan, dia bertahan terus. Wah, itu mukjizat. Nah, kenapa saya berani mengatakan ini? Karena ada teks Alkitabnya nih. Ya, di ujung Injil Yohanes pasal 20, Yohanes 20 ayat 30 ya, saya bacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tanda itu mukjizat dalam Injil Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Jadi maksud Allah memberi mukjizat adalah supaya percaya. Jangan dibalik. Kita percaya supaya dapat tanda, dapat mukjizat. Enggak. Loh, gimana dengan orang yang nggak dapat tanda, nggak dapat mukjizat?
Karena Allah percaya bahwa orang ini bisa percaya tanpa mendapat tanda. Jadi kalau Anda sakit, apa kanker, autoimun, ini kok nggak sembuh-sembuh, bersyukurlah. Itu artinya Allah percaya engkau tetap akan mencintai Allah sekalipun tidak mendapatkan tanda-tanda itu. Dan itu akan menjadi tanda terbaik bagi dunia. Kok bisa ya ada orang seperti ini? Dia nggak mendapatkan apa-apa yang dia harapkan dan dia tetap percaya. Bahkan menjadi berkat buat orang lain. Luar biasa, Mas Teddy. Malah sebenarnya saya tadi Tapi, mau bertanya seperti ini, Mas Teddy. Ini dari pergumulan saya dari kecil ya. ah, Saya dari kecil tuh mikir kayak gini, ketika saya pertama kali nonton film Yesus disalibkan kan saya nangis. Kemudian saya tanya sama ibu saya, Bu, kenapa sih banyak orang jahat diciptakan gitu? Ini orang susah-susah, itu juga Bapak kerja dari pagi sampai malam sampai Nunu, sebutan nama kecil saya, sampai Nunu tuh jarang banget main sama Bapak. Kenapa sih harus susah-susah gitu? Terus banyak jahat tuh Yesus sampai mati kayak gitu tuh, jahat sekali. Kalau gitu kenapa harus diciptakan sih manusia-manusia jahat kayak gitu, harusnya nggak usah capek-capek gitu. Nah, Pak Pendeta berangkat dari situ saya kayak berpikir sampai sekarang, kenapa harus ada kejahatan dan penderitaan kayak gitu, Pak? Capek loh. Kenapa ya? Ini pertanyaan klasik ya, namanya teodisi namanya. Jika Allah itu baik, Allah berkuasa, kenapa ada penderitaan, ada orang jahat dan terus. Saya menghabiskan banyak waktu untuk memberikan jawaban yang memuaskan dan hasilnya adalah tidak pernah puas. Semoga Maka saya jawaban yang nggak di titik puas, nggak puas itu ya. Semoga saya puas. Oke. akhirnya saya tiba pada sebuah keyakinan yang membuat saya lega sampai saat ini, yaitu begini. Tidak semua pertanyaan ada jawabannya, Restu. Dan sekeras apapun Anda mencari jawaban itu, Anda akan tiba pada pertanyaan yang lebih banyak. Ya. Oke, tapi ada satu jawaban yang tidak perlu Anda pertanyakan lagi, yaitu bahwa dimanapun kita mengalami pergumulan dan pertanyaan itu, Allah memegang tanganmu dan berkata, "You are my beloved daughter." Engkau anakku yang kukasih. Dan itulah titik awal, kilometer nol karya ministerial Yesus kan. Dia memulai karyanya dengan apa? Pembaptisan. Dan di sungai itu Allah berkata, "You are my beloved son." Dan setelah itu macam-macam itu dan memuncak pada kematian dan salib. Lo dicintai kok malah mati gitu. Jadi nggak ada, ada banyak pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Mungkin pertanyaannya yang salah. Oke. Kenapa Tuhan ini semua? Kenapa Tuhan gitu ya? Mengapa? Mengapa? Itu pertanyaan yang sampai akhirnya saya berpikir mungkin pertanyaan yang salah. Lalu pertanyaan yang benar apa? Saya sekarang mendisiplin diri saya untuk selalu bertanya di tengah tidak adanya jawaban itu. Mau dibawa kemana Tuhan aku dengan semua ini? Oke. Dengan mengalami semua ini, aku mau dibawa kemana? Dan itu akhirnya meredakan ombak dalam batin dan pikiran saya yang nggak pernah mendapatkan jawaban. Oh iya ya. Jadi yang terpenting itu sebenarnya adalah apa sih yang bisa aku lakukan semampuku di tengah kekelaman hidupku ini? Dan tiba-tiba Tuhan menghadirkan orang-orang yang lebih kelam, orang-orang yang lebih bermasalah. Itu udah pola Allah bekerja. Waktu saya stres, tiba-tiba telepon bunyi, orang minta konseling. Dan ini nyebelin banget kan, gua aja lagi bermasalah kok dikasih gini. Dan ketika akhirnya karena saya pendeta, mencoba menjadi pendeta baik, ya oke, mari kita ngobrol. Ternyata persoalannya jauh lebih besar dari persoalan saya. Dan tiba-tiba saya punya kekuatan gitu aja lu nggak cemen banget sih Yoas gitu. Gitu aja mengeluh gitu ya. Ada banyak orang yang lebih menderita.
Mau dibawa kemana kita? Jawabannya adalah untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih kelam hidupnya. Dan rahasia spiritualnya adalah begitu kita bertemu dengan orang-orang yang lebih kelam, kita ketemu Kristus di sana. Ingat, ini bukan kalah menuju menang. Allah memasuki kekalahan dan menumbuhkan tunas dari dalam kekalahan itu. Kekalahan menjadi situs Allah menjumpai manusia-manusia yang hidup dalam kekelaman kan. Maka kalau kita mau ketemu Allah, ketemulah dengan orang-orang yang kalah itu. Maka Anda akan bertemu dengan Allah. Gitu. Secara berolok saya selalu mengatakan tentang perumpamaan apa itu domba yang hilang itu kan, itu menarik sekali itu. Restu. Ada 100 domba ya kan, satu domba hilang ya toh? Lalu dikisahkan di sana apa? Itu Injil yang sangat provokatif sekali. Si gembala itu meninggalkan 99 domba itu kemana? Saya lupa. Saya lupa, sebentar. Tebak aja. Ditinggal kan? Iya, ditinggalnya di mana? Di Padang. Oke. Benar di mana? Kalau tebak aja deh. Ibu bapak, ayo kita tebak. Di mana dia meninggal? Tidak ditinggal di kandang. Tidak. Enggak. Yang kedua, tidak ditinggal di padang rumput. Enggak. Dikatakan di sana, maka gembala itu meninggalkan 99 di padang gurun. Oh. Oh ya, karena kan situasi juga di sana kan tidak padang gurun. Ya. Jadi nyebelin banget tuh gembala itu ya. Untuk mencari satu domba ini. Betul. Nah, begitu ketemu satu domba ini, apa yang dilakukan oleh gembala itu? Nggak menjemput 99 ini, langsung balik ke rumah, bikin pesta di rumah. Kok saya marah sih Pak, saya kabur sebagian 99. Emang, makanya lalu saya berpikir, oh gimana caranya bisa ketemu sama gembala itu? Caranya dua. Satu, ngilanglah. Hilanglah, maka Allah pasti akan mencarimu ya. Bapak jangan ditiru ya. Jadi kalau kita diperhatikan, ini sengaja hilang. Ya, oke. Ini bercanda. Jangan hilang lah, udah ditemukan. Tapi artinya gini, jangan menghakimi orang-orang yang di matamu terhilang gitu. Karena dia pasti akan didekati oleh gembala itu. Yang kedua, carilah yang hilang. Karena kalau engkau bertemu dengan yang hilang, engkau akan bertemu dengan gembala itu. Sementara Anda tetap di dalam kumpulan 99 itu, ya sudah, bersamalah. Jadi banyak orang Kristen dalam kekristenannya itu mengeluh, Tuhan kenapa hidupku begini? Udahlah, jangan cengeng lah. Setidaknya kalian punya 98 teman. Gitu ya. Kalau mau ketemu Allah secara langsung, datanglah pada yang terhilang. Nah, terhilang ini juga bisa berarti mereka yang bergumul dengan kekelaman, persoalan, kegagalan hidupnya. Anda menemui mereka, Anda akan bertemu dengan Yesus. Dan itu pola Yesus. Matius 25 kan mengatakan itu. Ketika aku lapar, engkau memberiku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberiku pakaian gitu. Orang-orang yang tersingkir, yang paling hina, Anda tolong mereka, Anda menolong Yesus. Di mata mereka yang Anda tolong, Anda tampil sebagai Kristus. Jadi Anda nggak akan pernah ketemu Yesus muka dengan muka sekarang ini, tapi Anda akan menemui Yesus melalui orang-orang yang Anda tolong. Satu. Yang kedua, Anda akan bertemu Yesus melalui orang-orang yang menolong kita. Gitu. Jadi sesama yang menolong kita ini kita lihat seperti wajah Yesus. Ya, seperti apa ya? Yakub yang ketika berdamai dengan Esau di Kejadian 33, dia kemudian berkata apa? Wow, melihat mukamu seperti rasanya melihat wajah Allah. Gitu. Nah, itu indah sekali menurut saya. Itu cara bertemu dengan Kristus di masa kini. Bertemu dengan mereka yang
yang menderita, Anda akan bertemu dengan Kristus. Karena Kristus yang menderita menjadikan kegagalan, kekelaman itu sebagai situs dia hadir dan menumbuhkan kemenangan. Ini saya mau menambahkan atau komentar karena berbarengan dengan suara azan yang sangat merdu. Ya, Sama di sini juga, Mbak. Oh juga ya Mas Dedi ya. Sama. Jadi saya ingat perkataan Mother Teresa itu juga ya, bagaimana menemukan wajah Allah melalui mereka yang sakit, mereka yang menderita gitu. Inilah inti dari spiritualitas dan pelayanan juga Mother Teresa. Melihat bagaimana ibadah tindakan langsung kepada Sang Kristus itu sendiri. Nah, berarti kembali lagi Mas Teddy, bagaimana kita kembali ke tema? Ini udah mulai agak sedikit jauh-jauh nih dari tema ya. Tapi seru, Mbak. Melihat Allah yang gagal gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau dari saya pribadi sih, pertanyaan terakhir saya adalah, ini juga masih banyak ibu bapak terkasih di dalam chat gitu ya Mas Teddy ya. Betul. Berarti Allah itu sebenarnya dia tidak bersembunyi, tapi justru kita yang menyembunyikan dia dari ibu kita dan kita melihat dari kegagalan diri kita, dan karena kerapuhan kita yang tidak bisa melihat, dan karena ego itu sendiri. Ya, tapi di sisi lain juga dari perspektif kita, Allah itu bersembunyi dalam arti gini. Karena Allah selalu kan beyond ya. Dia adalah yang transcendental gitu, mendatangi kita. Maka ketidakmampuan kita untuk dapat memeriksa Allah, itu membuat kita lalu berkata Allah bersembunyi. Jadi ketika kecil gini, Kak Restu, saya itu punya kebiasaan sebagai anak-anak, ibu saya kan jemur kasur dulu kan gitu kan ya. Saya suka tiduran di kasur di halaman lalu membayangkan itu UFO itu datang dari atas. Saya kecil gitu, lalu UFO-nya menimpa saya di 1 meter gitu ya. UFO yang maha besar gitu. Dan kalau saya buka mata tiba-tiba ada itu, saya nggak akan tahu itu UFO. Karena saking besarnya. Dalam arti itu UFO itu bersembunyi. Jadi kalau di perutnya Kak Restu ada cacing. Nanya apa? Nah ya, kalau perut saya naga ya, cacing itu juga nggak akan tahu Restu itu kayak apa. Karena terlalu dekat. Jadi Allah itu bersembunyi karena dia terlalu dekat dengan kita. Karena saking dekatnya sampai kita nggak punya point of view. Gitu. Dan itu para teolog mengatakannya dengan Aquinas mengatakan misalnya itu apa? Laten dominum ya, Allah yang laten, Allah yang tersembunyi. Nah, justru karena Allah terlalu dekat dengan kita. Di dalam Kristus Allah bersembunyi. Karena Kristus sudah terlalu dekat dengan kita menjadi manusia itu. Gitu. Nah, jadi ada di blind spot kita ya Pak. Kenapa? Jadi adanya di blind spot kita ya Pak. Exactly, betul. Itu cara saya menghayati. Sehingga ketika Anda tidak bisa merasakan kehadiran Allah, itu adalah momen yang paling intimate di mana Allah sangat dekat dengan Anda. Iya. Betul, karena dia besar dan dekat ya. Tapi bagaimana ketika dia bisa menyentuh kita supaya kita tahu dia ada, kita belajar bagaimana melihat Yesus itu sendiri ya. Ya nggak usah memaksa kita tahu lah, kita terlalu kecil untuk tahu gitu. Yang selalu itu ya Pak Pendeta, kerapuhan ini yang akhirnya deketin kita ya. Yang selalu saya pegang adalah saya nggak tahu, bahkan nggak bisa mengenal Allah semacam itu. Tapi yang saya pegang adalah Allah tahu saya, Allah mengenal saya. Jadi bahasa kita ini terlalu antroposentris selama ini.
Oh, Hmm. kita harus kenal Yesus, mengenal Yesus, mencintai Yesus. Bagaimana kalau kita balik bahasanya? Yesus yang sebenarnya mengenal, mengasihi kita pertama-tama dan utamanya, gitu ya. Jadi kita kan selalu menilai orang, oh dia nggak kenal Yesus, nggak selamat, gitu. Pertanyaannya adalah, Yesus kenal dia nggak sih? Oh dia nggak percaya Yesus, nggak sayang pada Allah. Yesus sayang dia nggak sih? Gitu. Nah, itu akan mengubah cara kita melihat sesama, cara kita melihat realitas kita. Jadi konsep berserah juga seperti itu ya Pak jatuhnya ya Pak, kurang lebih. Iya, kayaknya begitu, Mas. Ah, Titik balik Titik- manusia ketika dia mampu berkata, saya berserah, gitu ya. iya, Berserah iya, bukan menyerah kan, Pak Pendeta berarti. betul, betul. Ini yang ajaran yang Ber- ya, susah sih Pak Pendeta. Kita akan berserah, berserah ya. berserah itu seperti apa? Melemparkan ketidaktahuan, ketidakmampuan kita mencintai Allah itu ke masa depan, karena dari sanalah Allah akan berkarya, gitu ya. Karena itu berserah itu kondisi saat ini mungkin di luar kendaliku, tapi aku percaya pada janji Allah yang bergerak dari depan menuju masa kini. Buat saya itulah berserah. Maka teologi penyerahan diri tanpa teologi janji itu menjadi teologi yang apa, menyerah, gitu. Bagaimana berserah tidak menyerah? Yaitu ketika kita tetap apa, melabuhkan pengharapan ke masa depan, gitu. Wow. Dan tiba-tiba di balik kepompong itu akan muncul butterfly. Di Wow. dalam benih itu akan muncul tunas, gitu ya. Kan Ya, Yesus ngomong kan, jika benih itu tidak jatuh dan mati, maka tidak akan muncul buah, gitu. betul. Kak Aris itu pernah, dan Kak tadi pernah dengerin lagu itu nggak, apa, The Hymn of Promise? Belum, belum, belum. Belum, Belum Pak saya Pendeta. belum. Belum. Itu lagu favorit saya itu. Ya, Oke. ini lagu kidung yang menolong saya ketika saya bergumul dengan kesehatan mental saya dulu. Ya, Hmm. ya. Betul, betul. Luar biasa. Tidak Tapi bisa melihat ke depan apa yang terjadi, Mas Teddy. iya betul, Mas betul. saya nggak tahu. Dia yang melihat semuanya. Wow, Enggak. sebuah akhir yang menurut saya ini gongnya Pak Pendeta ya Mas. Ini Isinya gong daging luar semua, Mbak. biasa ini. Oke, Mas Teddy, ini waktunya sudah lewat sekali, bukan 1 jam, tapi sudah 1,5 jam nih, Ibu Bapak terkasih ya. Pak Betul. Yoas, luar biasa. Kita sudahi Mas Teddy? Iya, boleh. Wow, memang ada waktunya berjumpa, maka ada waktu berpisah. Tapi sebelum berpisah, saya mohon Pak Yoas bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita pada malam hari ini. Waduh, kesimpulan. Yes. Iya, eh, ya, yang pertama saya minta maaf untuk teman-teman yang nggak mungkin dijawab satu persatu begitu ya. Iya, betul. Eh, itu yang pertama mau saya bilang. Tetapi yang kedua, eh, kalau Anda terus mencari di mana Allah saat ini, berhentilah mencari karena Dialah yang mencari Anda. Dan ketika Anda bahkan tidak mampu untuk melihat Allah yang sudah menemuimu, maka tinggal satu cara untuk yang bisa Anda lakukan. Temuilah, carilah wajah Kristus di dalam wajah orang-orang yang menderita. Maka ketika Anda bertemu dengan mereka, semoga itu menjadi momen epifani, artinya momen di mana Allah menyatakan dirinya, dan Anda akan melihat wajah Allah melalui wajah orang-orang yang menderita itu. Tinggal satu itu kemungkinan yang bisa kita lakukan. Semoga dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus, wajah Kristus dapat Anda lihat di dalam wajah sesama itu. Kristus yang gagal disalib, yang sekarang hadir dalam
wajah orang-orang yang gagal itu. Dan semoga dengan itu Anda diberi waktu untuk juga bisa melihat momen-momen kebangkitan lewat perjumpaan Anda dengan orang-orang yang gagal itu. Gitu. Semua ada waktunya dan akan disingkapkan oleh Allah sendiri. Allah yang tahu bagaimana dan kapan itu akan disingkapkan. Wah, Unrevealed until it's vision. Only God knows. Liga. Gitu, Kak. Oke, mungkin sebelum kita meninggalkan ruangan ini, boleh minta kesediaan Bapak Joas untuk menutup kita di dalam doa, Pak. Ya, seperti biasa saya akan memberikan benediksi atau berkat ya, dan berkat yang selalu saya gemari. Ya, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya selalu ada uang secukupnya di sakumu, tanda pemeliharaan Allah. Kiranya akan selalu ada karya bagi tanganmu untuk kau kerjakan. Kiranya setiap tetes air matamu melegakan dahaga sesamamu. Kiranya akan selalu ada sinar mentari yang menerobos jendela rumahmu, menghangatkan seisi keluargamu. Dan kiranya setiap tetes air hujan di atas atap rumahmu berubah menjadi pelangi yang indah. Dan kiranya akan selalu ada tangan seorang sahabat yang sudi menggenggammu. Dan akan ada selalu tangan orang asing, menderita, bahkan musuh yang sudi kau genggam menjadi sahabatmu. Maka Allah Trinitas Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus akan selalu menyempurnakan iman, harap, dan cintamu hari ini dan sampai kita bertemu kembali. Amin.